Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Musik Negeri 8 Mataram, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Remaja Musalla Babul Khair, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina kita khusus hari Jumat, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan kita semua, teman-teman kaum muslimin muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ada Subhan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini guna melaksanakan kewajiban kita di bulan ini. Semoga dengan berkumpul yang kita pada pagi hari ini menandakan berkumpulnya kepada Salawat serta salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berdakwah menuju tujuan dalam Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah melalui pergantian tahun, yang dimana dengan pergantinya hari, pergantinya bulan, dan pergantinya tahun, maka sifat pula dengan kita pada dunia atau ajal kita akan semakin besar. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna barang siapa yang berjawa akan merasakan kematian." Berbicara tentang kematian atau mengingat akan kematian, maka akan ada 3 perkara yang mana akan mengatakan kita ke alam kubur, tapi 2 perkara ini akan kembali dan satu perkara yang akan menemani kita di alam kubur. Perkara yang pertama yakni adalah harta, yang dimana kita di dunia siang, malam, pagi, sore kita menjadi harta, bahkan kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika kita hidup di dunia, kita nilai harta tersebut, kita nomor satukan harta tersebut. Ingatlah tatkala kita meninggal dunia, maka semua harta itu akan kita tinggalkan. Yang kedua yakni adalah keluarga, yang mana kita hidup di dunia ini, kita cinta pada keluarga kita. Namun saking cintanya kita terhadap keluarga, maka kita lupa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keluarga juga tidak setia. Mereka hanya dapat mendengarkan kita sampai berjam dekat, tidak dapat menemani kita di alam kubur. Lalu setelah jasad kita dikubur, maka keluarga kita kembali dan meninggalkan kita sendiri. Akan tetapi perkara yang ketiga ini, yang mungkin kita tidak cinta, yang mungkin kita tidak peduli dengannya, tapi dia yang akan menemani kita nanti dalam kubur, dia yang akan membela kita. Apakah dia? Dia adalah amal ibadah. Mungkin selama kita di dunia, kita tidak peduli dengan amal ibadah kita, kita tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak dalam kubur, amal ibadah ini akan menjadi penerang, akan menjadi sahabat kita, akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya ketika ruh dan jasad sudah berpisah dan tabiat hanya mendaki maut, yang mana waktu sudah tidak dapat kita kembali. Menangis darah kita tidak dalam kubur, karena satu detik pun yang terlewat tidak dapat kita putar kembali. Maka terkala ketika mayat dalam kubur ditanya, "Wahai jasad yang hina, seandainya kau hidup di dunia, apa yang akan kau lakukan?" Maka mayat ini menjawab, "Saya akan memperbanyak amal-amal soleh dan akan bersedekah." Maka kita nanti dalam kubur kita menyesali bahwa waktu kita sesungguhnya di dunia ini untuk memperbanyak amal soleh kita sia-siakan untuk suatu hal yang tidak berguna.
Yang terakhir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirullahi nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat An-Nahl ayat 19. Maka sebelum waktu itu datang kita, belum malaikat Israel untuk kita, maka kita menggunakan kesempatan nikmat kesehatan ini untuk sama-sama berucapkan kepada kita, yakni amal-amal soleh, agar nantinya ketika malaikat Israel datang untuk kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita dalam keadaan yang benar, dalam keadaan yang benar. Maka dari itu saya mengajak teman-temanku kaum muslimin muslimat, marilah kita sama-sama beramal, marilah kita sama-sama berzikir, bersolawat kepada Allah dan Rasulnya, agar nantinya kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sebutkan. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Sebelum saya tutup pidato singkat ini, seperti biasanya mari kita sama-sama melakukan sholawat al-ikhtiram, agar dengan kita melakukan sholawat maka kita pada yaumil akhir insyaallah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita melakukan sholawat al-ikhtiram. Ilahi sulir firdaus si ahlan wa Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.